Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sadiq rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'udna ila salihil bidayah. Kita masih di dalam etika masuk masjid. Kemudian setelah sholat kita membaca doa-doa, zikir-zikir telah kita pelajari. Etika dalam berdoa pun kita sudah pelajari. Dan juga yang terakhir kemarin kita iqamah azan juga telah pelajari terus tentang doa-doa yang komprehensif menyeluruh, sedikit tapi padat isinya telah kita pelajari. Begitu juga doa yang dibaca oleh Sayyidina Isya kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu juga kita sudah pelajari sekarang. Al-Mawaqiful Arba'u ba'da Salatil Fajr. Jadi amalan rutin atau wirid-wirid tugas-tugas. Ada 4 tugas setelah sholat fajr, setelah sholat subuh. Ini harus dibagi tugas setelah subuh, setelah sholat fajr itu dibagi 4 tugas setelah sholat fajr. Apa saja? Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi. Wal takun, dan hendaklah ada. Wal takun, dan hendaklah ada awqatuka, waktu-waktumu, ba'da sholati, setelah sholat. Artinya setelah sholat apa di sini? Setelah sholat subuh. Ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari. Muwazza'atan, yang terbagi. Artinya sudah ada pos-posnya, sudah dibagi-bagi waktu. Mulai dari kita sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dipisah-pisahkan, dibagi-bagikan. Jangan mengerjakan satu perkara saja, dibagi menjadi 4 tugas, 4 amalan. Ala arba'i wa dha'ifah, atas 4 tugas. Ala arba'i wa dha'ifah, atas 4 tugas. Jadi ada 4 wiridan, 4 tugas yang bisa kita amalkan setelah melaksanakan sholat subuh. Yang pertama, wadifatin fid da'wati. Wadifatin fid da'wati, yang pertama adalah tugas di dalam doa-doa. Jadi memisahkan setelah subuh itu jangan lupa kita berdoa. Tugas yang pertama adalah berdoa. Maka memulai doa kita itu dengan zikir, ya. Memulai tugas kita itu dengan zikir yang telah kita pelajari sebelumnya. Istighfar 3 kali, ya. Istighfar terus apa? Alhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
alaihissalam yang wiridan doa-doa. Oh, ini wiridan doa-doa yang telah kita pelajari sebelumnya. Doa-doa tadi dipikir tadi. Doa-doa yang sebelumnya, baik doa yang telah subuh itu, baik doa yang diajarkan oleh Nabi Isa, atau doa-doa yang komprehensif yang telah kita pelajari itu doa-doa. Di dalam berdoa itu kita tidak memulai memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini jangan langsung meminta kepada Allah. Salama bin Aqwa mengatakan, saya tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka doanya kecuali dengan sabda beliau, Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Jadi setiap membuka dalam doa beliau memulai Subhana rabbil aliyyil a'la al-wahhab. Jadi beliau setiap doa memulai dengan itu, Subhana rabbil aliyyil a'la al-wahhab. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-ali yang maha tinggi, al-a'la yang paling tinggi, al-wahhab yang maha pemberi. Setelah itu hendaklah memulai dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setelah membaca sholawat, kemudian mintalah hajat-hajat yang panjenengan inginkan, baik hajat dunia maupun hajat akhir. Jangan lupa closing doa jenengan dengan selawat pula. Buka selawat, tutup dengan selawat. Kenapa? Karena kalau selawat itu mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu akan memudahkan, memurahkan. Allah itu maha pemurah dan tidak akan mengabaikan sesuatu apa yang ada di antara dua selawat tadi. Jadi potensi diterima doa panjenengan ketika berada di antara dua selawat pembuka dan selawat penutup. Ya, alhamdulillah setiap orang-orang yang berdoa mestinya biasanya kan dibuka dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina. Biasanya setelah itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Itu tutup begitu kan? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi terserah mau selawat yang seperti apa, yang penting buka dengan selawat, tutup dengan selawat, karena di antara doa-doa yang ada di antara selawat itu Allah susah mengabaikan, tidak diabaikan oleh Allah. Ya kalau tidak diabaikan, ya biasanya diterima. Terus itu ada di dalam kitab Ihya. Makanya memang sering kita setelah ada doa-doa selalu dirujukkan kepada Ihya, karena memang kata ulama kitab Bidayah ini intisari daripada kitab Ihya. Ihya itu sih kalau di rumah saya 5 juz, ada yang 4 juz. Jadi ini intisarinya saja. Yang kemudian kalau mau mencari yang komplit silahkan lihat ke kitab Ihya, selalu seperti itu. Jadi yang pertama, tugas yang pertama adalah setelah subuh apa? Amalan-amalan yang pertama adalah berdoa. Kalau mau berdoa jangan lupa baca sholawat dan tutup juga dengan sholawat. Wa wajibatin bil adhkari wat tasbihat. Wa wajibatin, dan satu amalan yang lain, artinya yang kedua ini fil adhkari, zikir-zikir, dalam berzikir, wat tasbihat, dan bertasbih.
Jadi selain berdoa jenengan harus zikir, Pak. Zikir. Ya seperti tadi yang kita baca tadi itu ya zikir tadi itu la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta Allahumma la ilaha illa anta Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa tudkhilna al-jannata dar as-salam tabaraka. Ya pertama astaghfirullahaladzim 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa anta la ilaha illa Allah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd. Itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Dan keutamaan zikir itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya diantaranya kalau kita baca di dalam kitab Nasoih Ibad, ya setan itu takut sama zikir sembunyi. Setan itu kalau ada orang yang berzikir, zikir itu termasuk benteng dari musuh kita yaitu syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa tukarriruha fi subhati. Wa tukarrir, dan engkau mengulang-ulang kepada azkar atau taqarrara yatakarrar. Kalau ini wa tukarriruha, dan engkau mengulang-ulang kepada azkar fi surati, di dalam alat tasbih. Jadi tahu alat tasbih? Alat tasbih, tahu alat tasbih? Yang dibulet-bulet begini itu Pak, tasbih. Alat tasbih putar itu terus sama panjenengan, ulang-ulang terus zikirnya, tasbihnya diulang-ulang terus. Atau kalau panjenengan atau dia nyebut dengan mudzakkar, pengingat. Atau bisa menggunakan dengan tangan panjenengan. Biasanya itu juga tasbih. Banyak modern sekarang, bisa tasbih yang pakai begini, ada yang begini. Modern semua, dulu pakai tasbih yang bulat-bulat. Ya semua yang ada bentuk hitungan untuk bertasbih, yang kok panjenengan gunakan untuk mengulang-ulang apa zikir-zikir panjenengan dan tasbih-tasbih panjenengan setelah sholat subuh. Wa wadifatin, dan satu amalan lagi, satu tugas lagi, ini yang ketiga. Fi qiraatil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi jangan lupa jenengan setelah subuh ya usahakan membaca Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'an ini penting setelah subuh? Karena di dalam Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an itu mencakup keutamaan zikir dan berfikir. Zikir dan berfikir. Dan juga doa mencakup semuanya di dalam Al-Qur'an ini. Makanya usahakan enggak bisa satu lembar, enggak bisa satu juz, ya satu lembar, dua lembar. Enggak bisa dua lembar, satu makro ain ketemu ain. Enggak bisa ain ketemu ain, yo tiga ayat. Enggak bisa tiga ayat, ya enggak apa-apa satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung berangkat. Ya kalau tak bisa gimana? Ya. Tapi yang niatkan qiraatul Qur'an, niat saya membaca Al-Qur'an. Apalagi panjenengan bisa mentadabburinya. Oh, keren lagi Pak. Kalau sampai panjenengan bisa mentadabburi daripada isi Al-Qur'an, direnungin ayat-ayatnya. Sampai di sini disunahkan bagi panjenengan itu
membaca sekumpulan daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah datang di dalam riwayat-riwayat hadis di dalam keutamaannya. Di antaranya adalah panjenengan membaca surah Al-Fatihah. Enggak usah buka Al-Quran, jenengan ya semuanya hafal. Ya kan sayang sekali kalau cuma Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjutkan sampai 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hafal semua kan? Hafal semua. Diamalkan. Habis subuh diamalkan. Kenapa? Luar biasa. Fatihah itu Pak diturunkan kepada umat Nabi saja. Dramanya luar biasa Pak waktu turunnya surah Al-Fatihah. Gemuruh langit, turun ke bumi membawa surah Al-Fatihah. Ketika itu Rasulullah bersama malaikat Jibril lagi santai. Kaget Nabi Muhammad melihat ke langit. Ternyata ada malaikat yang turun membawa surah Al-Fatihah, yang surah ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dengan akhir ayat terakhir ayat daripada surah Al-Baqarah. Luar biasa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu inti daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada 114 surah, ada 6.666 kandungan dalam ayat Al-Quran. Semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah terkandung isinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalam urbaknya. Titik itu Pak, semua bermula dari titik. Alam semesta titik panjang bahasa Bismillah. Terus di antaranya setelah surah Al-Fatihah ayat kursi. Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu luar biasa ya. Biasanya untuk usir jin ya. Yang penting bukan kita jinnya. Enggak baca kalau kita ya jinnya. Kemudian juga yang ada di dalam riwayat-riwayat itu adalah penutup daripada surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
Juga di dalam surah Al-Imran ayat ke-18 itu juga dibaca kalau panjenengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu baca satu ayat itu Al-Imran ayat 18. Cuma dia kemudian di dalam riwayat-riwayat juga dua ayat di dalam surah Al-Imran 26, 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu dua ayat daripada surah Al-Imran 26, 27. Terus dua ayat daripada surah At-Taubah. Nah, ini biasanya hafal semua 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Imam Syafi'i itu membaca ini setiap sholat. Beliau itu beliau pernah dimimpikan oleh seorang Umar. Ketika itu Al-Imam Mujahid kalau nggak salah yang bermimpi itu Al-Imam Syuuti itu dicucuk keningnya oleh Rasulullah SAW. Kalau panjenengan ingin bermimpi Rasulullah di dalam kitab Sahih itu dikatakan apakan ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila ini. Apa itu biasanya boleh dibaca. Apa cuma sekali pas mau setahun sekali di PHP dibaca. Sebenarnya itu nggak dibaca. Baca apa? Ini bukan masalah kaitan dengan maulid. Ini kalau dibaca luar biasa. Sampai Rasulullah mengajarkan ini katakan istiqomah setiap beliau itu sholat setelah sholat baca ya. Ada 5 ayat awal di dalam surah Al-Hadid. Surah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ayat 3 ayat 4. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ayat 5-nya lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Itu 5 ayat awal Al-Hadid. Nah, dibaca. Yang terakhir yang 10, apa 10 nih? Yang 10 akhir di dalam surah Al-Asr. Asr itu dari ayat 24 ayat 22 sampai 24. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis
surah 3 ayat terakhir dari atas. Ya memang asal dia masuk karena memang ada riwayat-riwayat keutamaan. Kalau surah kan memang apa yang dikumpulkan untuk dibaca pagi sore. Terus wawadifatin fit tafakkur, dan satu amalan, satu tugas lagi di dalam berpikir. Wirid sudah, doa sudah ya. Wirid pertama kan doa, kemudian zikir dan tasbih ya. Kemudian pembacaan, yang terakhir yang keempat adalah amalan fitafakkur, berpikir. Apa saja yang bisa memudahkan panjenengan di dalam berpikir, monggo berpikir. Paling mulianya ibadah itu berpikir itu, Pak. Ya bukan masalah berpikir istri saya, anak saya, bukan itu, Pak. Berpikirnya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya makan apa nanti ya, saya habis buku, saya mau beliin apa? Maksud berpikir adalah di dalam berpikirnya ada adzannya Allah. Berpikir tentang adzannya Allah setelah subuh itu. Kenapa? Karena kalau kita sering berpikir, akan ada dua perkara, akan bertambah dua perkara di dalam diri kita. Perkara yang pertama adalah bertambahnya ma'rifatullah, bertambahnya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan berpikir itu maka sesungguhnya karena berpikir itulah merupakan kunci daripada mengenal Allah, kunci daripada menyingkap tabir-tabir yang tidak jelas. Lalu saya Nabi Ibrahim alaihissalam, semua para nabi itu bermula dari berpikir. Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, melihat matahari, melihat akhir pertamanya kan tidak ada singkapan siapa sebenarnya Tuhan. Akhirnya melalui berpikir itu, Nabi Muhammad di gua juga. Beliau ini kan berpikir sampai kedinginan, sampai didatangin malaikat, berhalwa dengan Allah, berpikir di dalam penyendirian. Ulama-ulama uzlah menyendiri, menghilangkan daripada keramaian. Dia menyendiri, tafakkur kepada Allah, bertambah kema'rifatannya, bertambah singkapan mukasafah yang ada problem-problem di dalam dirinya tentang ketuhannya tersingkap. Kalau kita banyak berpikir atau bertafakkur, nambah kenalnya dengan Allah, nambah. Daun ini tidak akan jatuh kalau memang tidak ada yang ngatur itu jatuhnya daun. Orang itu tidak mungkin bisa selamat kalau Allah tidak selamatkan. Itu masjid enggak mungkin enggak roboh kalau memang enggak diselamatkan oleh Allah. Betapa banyak kayu waktu di Aceh, di videonya ada di videonya ya. Angin sini kalau memang tidak diselamatkan oleh Allah, roboh di musola. Kenapa? Sampai ada di atas tiang sana itu masuk ke YouTube. Ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cepatnya terkumpullah pundi-pundi dan bisa bangun sementara. Alhamdulillah. Itu siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafakkur. Luar biasa, di luar sana kesulitan mencari dana bersaudara masjid, di sini emasnya sana langsung terkumpul. Dia masih material, dia masih begitu. Sekarang mau di sana enak, pandangannya enak, mau mengadakan PAB enak. Kenapa? Sudah lama. Yang kedua, bertambah rasa cinta. Bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati tidak akan muncul rasa cinta kecuali meyakini atas keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak tersingkap keagungannya Allah kecuali dengan mengenal sifat-sifatnya Allah dan mengenal keagungan kekuasaan
ketika berpikir itu semua tercapailah makrifat, kenal dengan Allah. Dan termasuk dari makrifat kenal kepada Allah adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu. Dan di antara pengagungan kepada Allah itu munculnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Di dalam kitab Nasuhin hebat, Pak. Kita ini tidak disebut cinta kepada Allah kalau tidak disebut cinta kepada makhluk atau kepada siapapun. Kalau kita tidak mengikuti apa kata dia, istrinya bilang cinta, disuruh buatin kopi, enggak langsung bikin kopi, maka pada saat itu bercinta. Kenapa? Setelah langsung dimati. Cintanya begini. Enggak, sebenarnya cinta juga cuma karena sudah bersama lama, dia tahu bahwa dia tetap milik saya walaupun tidak dinikmatin kopi. Sudah merasa saya tidak akan ditinggal sama dia. Jadi kalau kita bilang cinta kepada Allah tapi tidak sholat, tapi tidak melakukan apa perintahnya Allah, tidak menjauhi larangannya Allah, ya tidak disebut dengan cinta. Ayo kalau 9 fatufkiru, maka engkau berpikir fi dzunubika, di dalam dosa-dosamu, fi dzunubika, di dalam dosa-dosamu, di dalam apa yang memberikan manfaat kepadamu, di dalam apa interaksi bersama Allah. Jadi berpikir di dalam sesuatu apapun itu yang bisa bermanfaat sehingga engkau bisa semangat di dalam berinteraksi dengan Allah. Sehingga engkau ini selalu menghisap diri panjenengan, Pak, terhadap apa yang telah panjenengan lakukan. Di antaranya berpikir fi dzunubika, di dalam dosa, di dalam dosa-dosa. Wa khatayaka, dan kesalahanmu. Ya Allah, saya dosa banyak, mulai kecil sampai sekarang numpuk dosa saya ya Allah. Kesalahan saya kepadamu luar biasa ya Allah. Wa taksirika, dan ketelendoranmu, teledor fi ibadati maulaka, di dalam ibadah kepada Tuhanmu. Teledor, lalai, lambat, sering janji doang, kadang subuh tidak bangun sekalian. Janjinya mau sholat isya, sekalian tahajud. Jangankan tahajud, isyanya habis, subuhnya juga habis. Tahu-tahu bangun jam 7, Pak. Wah, janji doang, janji palsu. Janji palsu. Janjinya apa? Saya udah lama enggak tahajud. Saya mau bangun nanti jam 4, sekarang subuh jam 4.30 atau jam 4.29. Saya mau bangun nanti sekalian mau sholat tahajud. Padahal nggak pernah tahajud, Pak. Janji dia mau bangun, jangankan tahajud, subuh juga teledor di dalam ibadah kepada Allah. Pikirkan itu di dalam diri kita, di dalam sesuatu yang bisa kita bisa terbuka, hati kita bisa lembut, hati bisa terbuka untuk beribadah kepada Allah. Jangan lagi sampai kita teledor, lamban, lalai di dalam beribadah kepada Allah. Terus wa ta'arrudika, dan di dalam keterpaparanmu liqabihi, terhadap siksanya Allah Al-Alim, yang pedih. Jenengan juga harus berpikir, Pak, bagaimana panjenengan kalau supaya bermaksiat mesti panjenengan akan mendapatkan siksa daripada Allah. Kenapa? Karena ketika panjenengan maksiat berarti panjenengan tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada nikmatnya Allah mestinya
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksaku pedih kata Allah. Di antara kita tidak bersyukur kepada Allah, menggunakan apapun fasilitas yang ada yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk taat, malah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, itu berarti ketika jenengan dibawa ke masjid, ke mushola, jenengan sedang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Apa yang Allah amanahkan kepada panjenengan digunakan untuk mendapatkan kesenangan, keridhaan daripada Allah. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan menggunakan untuk maksiat, sejatinya panjenengan sedang kufur kepada Allah. Kalau sudah kufur, maka panjenengan terpapar akan siksanya Allah yang sangat pedih. Terus wasahatihil azim, dan murkanya Allah yang besar. Ini pasti nanti itu akan ada rentetan secara zahir dan batin itu, Pak. Di antara kita ini mengingkari kufur di dalam nikmat-nikmat Allah, baik secara zahir ataupun secara batin. Terus waquratibu, dan kamu menyusun bitadbirika, di dalam pengaturanmu. Jadi panjenengan atur, Pak, di dalam bitadbirika, di dalam pengaturanmu, auradaka, terhadap wirid-wiridmu. Bitadbirika, di dalam pengaturanmu, maksudnya pengaturan ini di dalam pikiran panjenengan. Ketika panjenengan ngatur, mestinya panjenengan sudah berpikir ini dibaca duluan, ini diatur. Auradaka, terhadap wirid-wiridmu, fi jami'i yaumika, di dalam harimu. Panjenengan atur, Pak, saya mau baca ini besok, sekarang saya harus diatur. Kalau nggak diatur, nggak dijadwal sama panjenengan, nggak bisa baca dengan Anda. Yang sudah ngatur saja itu kadang kecolongan, Pak. Sudah ada amalan pagi sore, pas kantor air pun nggak dibaca. Terus litatadzaraka, agar engkau mengejar bihi, dengan wirid. Litatadzaraka, agar engkau mengejar bihi, dengan wirid, ma farata, apa yang telah luput, mil taksirika, dari keteledoranmu. Jadi agar ketika engkau mewiridkan itu, Pak, agar bisa tersusul sesuatu, agar tertutup apa yang panjenengan telah teledor, agar tertutup dengan pahala-pahala wirid. Minta swirikan dari keteledoran watah-tariza, dan agar engkau menjaga minat ta'arrudi li sahatika bi asatillahi, dari keterpaparan terhadap murkanya Allah al-alimi, yang pedih, fi yaumika, di dalam harimu. Dengan panjenengan membaca wirid-wirid itu, mengatur wirid-wirid itu, panjenengan apa yang teledor di masa lalu panjenengan tertutupi, tersusuli. Apa yang ada juga panjenengan terjaga. Seharusnya jenengan kena siksa gara-gara ada wirid, tidak kena siksa. Kenapa, Pak? Karena ketika panjenengan wirid itu bertambah mengenal kepada Allah, mengenal kekuasaannya Allah, juga bertambah rasa takutnya kepada Allah, dan juga akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Kalau kita wirid, kita ingat Allah terus, Pak. Mestinya kalau wirid bukan hanya sekedar wirid, Pak, tapi tidak ngerti maksudnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada yang memberikan rezeki kepada aku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kepadaku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepadaku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membebaskan aku dari neraka kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kepadaku kecuali Allah. Itu bahkan bukan sekitar itu. La ilaha illallah, la ilaha
kebaikan. Nah, itu memang tidak ada Tuhan selain Allah, tapi luas makna di dalamnya. Ya Allah, saya sedang sakit, la ilaha illallah. Terus sedikit lagi, wa tanbil khairah, dan berniatlah engkau berniat al khairah kepada kebaikan. Jangan lupa jenengan ketika masuk pagi setelah zikir niat kepada kebaikan panjenengan. Kenapa? Niat fatanwi wa tanbil khairah, wa tanwil khairah, niat engkau kepada kebaikan di jami'il muslimina, bagi seluruh orang Islam. Jadi niat yang baik-baik untuk bisa bermanfaat kepada orang Islam. Walaupun niat itu terkadang tidak tercapai, itu tetap dapat pahala. Faniyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Kadang orang beramal kalau tidak diniatkan tidak mendapatkan apa-apa. Terus wa ta'zimadan, kamu beriktikad alla tastaghila, agar engkau tidak menyibukkan fi jami'i naharika, di dalam seluruh siangmu, illa bi ta'atillahi, kecuali dengan taat kepada Allah. Jadi jangan iktikadkan setelah subuh itu, Pak, saya ingin menyibukkan hariku hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi saya tidak akan menyibukkan diri ini kecuali taat kepada Allah. Bentuk apapun kalau diniatkan karena Allah itu taat, Pak. Kerjaan jenengan lagi jalan, panjenengan menuju kerjaan, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin cari nafkah untuk keluarga, saya ingin cari nafkah membantu anak buah saya dan sebagainya, itu akan menjadi nilai ketaatan kepada Allah. Terus wa taqsida fi qalbika, dan bermaksud di dalam hatimu at-ta'ati, ketaatan. Wa taqsida, dan bermaksud engkau fi qalbika, di dalam hatimu at-ta'ati, ketaatan allati yang takdiru alaiha, engkau mampu melakukan alaiha, atas taat. Jadi bermaksud di dalam hati panjenengan itu untuk melakukan ketaatan yang engkau memang betul, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Tapi dimaksud Pak itu ayat itu dengan ittaqullah apa? Mastaqtum. Maka bertakwa kalian itu sesuai dengan kemampuan. Terus watahtaru, dan engkau memilih afdalah, yang paling utama daripada taat. Watahtaru, dan engkau memilih afdalah, kepada yang paling utama daripada taat. Watata'amalu, dan merenungkan engkau. Watata'amalu, dan merenungkan engkau tahyi'ata asbabiha, persiapan sebab-sebabnya taat. Litastaghila biha, agar engkau menyibukkan biha, dengan taat. Jadi dengan renungkan, terus persiapkan sebab-sebab daripada taat yang bisa memotivasi di dalam taat itu apa, sehingga panjenengan bisa menyibukkan hari-harinya dengan taat. Cukup saja. Allahumma fil ilaqolit. Nanti tandain ya, takut saya soalnya kitab saya tinggal sedikit saja di rumah, memang sudah berjalan waktu komatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.